Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril huda wa ja'alana minal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah rabbil alamin. Anak-anakku sekalian dan seluruh santriawan santriawati pondok pesantren Darul Ulum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadrat Allah atas limpahan segala nikmat, barakat, rahmat dan ridhanya kepada kita, juga taufik, hidayah dan inayahnya, bahkan kesehatan, keafiatan dan keselamatan, sehingga pada saat ini kita bisa berhadir datang di tempat ini dalam rangkaian mengikuti pelajaran kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah dari segala nikmat dan bersabar dalam menghadapi ujian dan juga selalu ridha menerima segala ketentuannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran baginda Rasulullah, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in la yaumiddin. Mudah-mudahan kita semuanya kelak di yaumil qiyamah semoga mendapat syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, baiklah, dalam kesempatan ini mari Bapak bacakan tentang fadilah atau keutamaan as-siwak, menggosok gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwak. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat salat sunnat dengan bergosok gigi, dengan menggosok gigi, itu lebih baik daripada 70 rakaat salat sunat dengan tanpa menggosok gigi. Jadi dengan menggosok gigi lebih-lebih untuk melaksanakan salat, maka pahala salat akan dilebihkan oleh Allah. 2 rakaat salat sunat dengan bergosok gigi itu lebih baik daripada 70 rakaat salat sunat yang tidak bergosok gigi. Jadi daripada salatnya banyak tapi pahalanya sedikit karena tidak bergosok gigi, lebih baik walaupun salatnya cuma 2 rakaat karena sudah bergosok gigi, maka akan pahalanya lebih besar. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku fa inna siwaqa mutahharatun lil fami murdatun lirrabbi. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bergosok gigilah olehmu, maka sesungguhnya menggosok gigi itu membersihkan bagi mulut dan meridhokan bagi Allah. Artinya apabila kita menggosok gigi, maka mulut kita akan bersih dan ridha Allah akan kita dapati. Sedangkan kita dalam kehidupan ini yang paling kita harapkan di atas segala-galanya, yaitu mengharap mendapat ridha Allah. Di antaranya untuk mendapatkan ridha Allah, yaitu sering-seringlah menggosok gigi. Mulut akan bersih, ridha Allah akan dicapai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sittatun min sunanil mursalina, al-haya'u wal hilmu wal hijamatu was-siwaku wa ta'atturu wa kasratul azwaji. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 6 perkara. Yang 6 perkara ini adalah sebahagian daripada sunnahnya para rasul-rasul terdahulu, sebahagian daripada sunnahnya para nabi dan rasul terdahulu. Apa itu yang 6 macam? Pertama, punya sifat pemalu. Al-haya'u, punya sifat pemalu, punya sopan santun, punya akhlak yang mulia. Ini yang pertama. Ini adalah termasuk bagian dari sunnahnya para nabi dan rasul, punya sifat pemalu. Yang kedua, wal hilmu, lambat marah, tidak mudah emosi. Dan ini adalah suatu kebaikan akhlak, didikan jiwa kita. Jangan mudah emosi, yaitu lambat marah. Ini yang kedua, lambat marah, tidak mudah emosi, tidak mudah tersinggung, tidak mudah naik steam, naik apa tak? Nah, dan yang ketiga yaitu berbekam. Istilah orang Banjar itu besungu, berbekam. Karena di zaman Rasulullah, di zaman dahulu itu masih tradisi orang dulu, belum lagi modern, belum banyak segala pengobatan. Jadi satu-satunya yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjaga kesehatan yaitu dengan berbekam. Jadi berbekam adalah untuk menghilangkan darah kotor, kotoran darah, sehingga yang tadinya sering sakit kepala, insya Allah akan hilang sakit kepalanya. Dengan berbekam menghilangkan sakit kepala, menghilangkan tersendat-sendatnya perjalanan darah, aliran darah, maka akan lancar dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menggosok gigi. Ini juga sunnah para nabi dan rasul terdahulu. Karena itu menggosok gigi ini sangat luar biasa. Sedangkan yang kelima yaitu
wangi-wangian, berminyak wangi, berharum-harum. Ini juga sunnah Rasulullah, sunnahnya para nabi dan rasul. Jadi kalau Rasulullah itu salah satu mukjizat beliau, Allah jadikan keringat beliau adalah minyak wangi, harum, melebihi daripada harumnya minyak wangi. Kalau kita keringatnya kada harum, bahkan keringat kita berbau segala macam, bau ampis-ampis lah, bau masam lah, bau ya kada segar, kada nyaman, kada enak ya. Nah, karena itu kita disunahkan untuk selalu berminyak wangi, berharum-harum, supaya harum, ya kan? Nah, ini sangat disunatkan. Kemudian yang keenam, wa kasratul azwaj, dan banyaknya punya istri. Jadi punya istri ini sebahagian dari sunnahnya para nabi dan rasul. Dalam sejarah kalau kita baca tarikhnya baginda Rasulullah, Rasulullah itu punya istri 11. Itu sunnahnya Rasulullah itu. Satu di antara istri mereka yang perawan, yaitu Sayyidatina Aisyah. Sedangkan yang kemudian yaitu 9 itu semuanya pada janda. Ditambah lagi pemberian dari raja Habasyah, kalau nggak salah, Mariatul Qibtiyah, yang sebagai budak, dijadikan budak oleh mereka, akhirnya dijadikan istri Rasulullah. Nah, jadi 9 tambah Aisyah 10 tambah 9 tambah Khadijah 10 tambah lagi Mariatul Qibtiyah 11, ditambah lagi yang namanya gundik Rasulullah 4. Jadi jumlahnya istri Rasulullah itu sebanyak 15. Kalau kita baca tarikh sejarahnya Nabi Sulaiman, itu lebih banyak lagi istri beliau. Dalam riwayat ada yang menyebutkan sebanyak 513, ada yang meriwayatkan 515. Itu istrinya Nabi Sulaiman, 515 orang. Jadi kalau wanita-wanita nggak mau dimadu atau bahasa lain poligami, itu urusan mereka. Tapi namun sunnah Rasulullah seperti itu. Nabi mensunnahkan biar ya Nabi banyak istri, banyak anak. Banyak anak akan banyak hambanya Allah, akan banyak umatnya Rasulullah. Jadi produk anak itu banyak, tidak lain tujuannya menjadikan orang-orang beriman, hamba-hamba Allah semakin banyak. Tidak lain tujuannya menjadikan supaya umat-umatnya Rasulullah semakin banyak. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan bersalawat kepada Rasulullah semakin banyak. Makanya Rasulullah menyatakan, apa ujar Nabi, aku berbangga di hari kiamat manakala umatku banyak. Karena itu silakan ya Nabi, perbanyak istri. Wah, ini sunnah Rasulullah. Bukan karena menurutkan nafsu, bukan karena menurutkan yang lain-lain, tapi karena sunnah Rasulullah. Seperti itulah hadis Nabi menyatakan kasratul azwaj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayyibu apwahakum bisiwaki fa innahu tariqul Quran.
Rasulullah SAW bersabda, sucikan akan mulut-mulut kalian dengan menggosok gigi, dengan bersiwak. Maka sesungguhnya menggosok gigi itu, membersihkan mulut itu, tariqul Quran, adalah jalannya membaca Al-Quran. Jadi kalau mulutnya bersih, giginya bersih, maka bacaan Qurannya insya Allah akan fasih. Tapi kalau mulutnya kada bersih, giginya kada bersih, bacakan Qurannya pun tersendat-sendat, terbatah-batah. Karena itu bersihkanlah mulut, karena mulut itu jalannya membaca Al-Quran. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, salatun bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan min sab'ina salatan bighairi siwakin. Telah bersabda Nabi SAW, sekali salat dengan bergosok gigi itu lebih baik daripada 70 kali salat dengan ketiadaan bergosok gigi. Jadi artinya kalau sebelum salat kita menggosok gigi, kemudian kita bawa salat, walaupun salatnya cuma sekali saja salatnya, misalnya 2 rakaat, maka itu akan lebih baik, lebih besar pahalanya daripada salat yang berulang-ulang sampai 70 kali. Ini adalah suatu kemudahan untuk umat Nabi Muhammad mencapai kebaikan-kebaikan, mencapai pahala-pahala dengan jalan-jalan yang telah ditentukan. Di antaranya sebelum salat disunatkan menggosok gigi. Dengan menggosok gigi di bawah salat, maka salatnya bernilai 2 rakaat lebih baik, lebih besar pahalanya daripada 70 kali salat. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita, dan dapat mengamalkan segala sunnah-sunnahnya Rasulullah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.